Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang hal menghakimi dari Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu ayat 1 dan ayat 5 saja. Firman Allah berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Ayat yang ke-5, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Dari ayat yang ke-5 kita diberitahu, jika kita mengeluarkan balok dari mata kita, maka kita bisa melihat selumbar di mata saudara kita. Artinya kita boleh menghakimi selama kita bersikap adil, kata Tuhan Yesus. Selama kita perkara itu jelas dan ada saksinya menurut Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Sekarang kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 5 ayat 12, Rasul Paulus berkata demikian, "Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka?" Kata menghakimi digunakan sama persis dengan yang digunakan oleh Matius maupun oleh Injil Yohanes. Jadi Rasul Paulus berkata, "Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu." Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa dia hanya memiliki hak menghakimi di dalam jemaat. Orang yang di luar Allah dia tidak berhak menghakimi. Itu bagian Allah akan menghakimi. Rasul Paulus berkata begitu. Dan Paulus juga berkata, "Bukankah kalian juga begitu? Kalian berhak menghakimi di dalam jemaat, bukan di luar jemaat." Lalu Paulus berkata, "Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu." Yang ketiga Bapak Ibu, kita boleh menghakimi jika orang tersebut merusak komunitas tubuh Kristus, merusak kekudusan dan kesucian sekelompok orang percaya. Orang ini keberadaannya merusak sehingga muncul hal yang tidak benar, dosa di tengah-tengah tubuh Kristus. Apa sih yang terjadi? Kalau Bapak Ibu baca 1 Korintus pasal 5 mulai dari ayat 1, ada anak menikah dengan istri bapaknya. Lalu Paulus berkata, bahkan orang-orang yang tidak menyembah Allah yang benar saja, tidak melakukan dosa yang seperti dilakukan oleh orang di Korintus. Mereka punya banyak karunia. Mereka orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi di tengah-tengah jemaat ada dosa yang begitu memalukan dan menjijikkan. Anak menikah dengan istri bapaknya. Jadi anak kelihatannya menikah dengan ibu tirinya. Sebuah dosa yang mengerikan, dan Paulus menjatuhkan penghakiman atas hal itu. Dia berkata, "Usir orang itu, serahkan tubuhnya kepada iblis supaya rohnya diterima di kemah abadi." Jadi Rasul Paulus menjatuhkan penghakiman atas mereka yang merusak komunitas tubuh Kristus. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Jadi gereja dari hal ini, ayat ini Bapak Ibu, gereja diberi landasan teologis untuk menjatuhkan disiplin kepada jemaat yang melanggar kesucian Allah, melanggar kekudusan Kristus. Mereka yang melakukan dosa perzinahan dalam rumah tangga, mereka yang mencemarkan tempat tidur, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Gereja diberi otoritas untuk menjatuhkan penghakiman. Untuk orang seperti itu kita boleh menjatuhkan penghakiman. Bahkan Paulus sangat keras dengan berkata, "Usir orang seperti itu, biar tubuhnya, serahkan tubuhnya kepada iblis." Lalu kemudian rohnya diterima di kemah abadi. Apapun arti ayat itu Bapak Ibu, poinnya Bapak Ibu, kita, anak Tuhan, diberi otoritas oleh Allah untuk boleh menghakimi selama jika orang tersebut merusak komunitas tubuh Kristus, melanggar kesucian tubuh Kristus. Bapak Ibu, jika kita berlaku adil, jika ada perkara yang jelas dan ada saksi Bapak Ibu, dan orang ini kemudian melanggar kesucian tubuh Kristus, maka kita diperbolehkan menjatuhkan penghakiman. Karena itu, disiplin gereja, jika ada organisasi gereja mendisiplin hamba Tuhan, jika ada gereja mendisiplin pelayanannya di gereja, itu adalah hal yang normal jika memang ada
yang dilanggar dari kesucian di dalam komunitas tubuh Kristus. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.